Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran mengenai manajemen waktu proyek. Dalam sesi ini, kita akan membahas bagaimana waktu menjadi salah satu faktor terpenting dalam kesuksesan proyek, khususnya dalam konteks teknologi informasi. Kita juga akan melihat teknik-teknik mengatur waktu secara efisien dan bagaimana hal ini berpengaruh terhadap biaya serta negosiasi dalam proyek. Dalam dunia manajemen proyek, pengelolaan waktu atau project time management adalah salah satu faktor utama yang menentukan apakah sebuah proyek akan berhasil atau gagal. Di materi ini, kita akan bahas bagaimana perencanaan, pengendalian, dan penyusunan jadwal berperan penting, khususnya dalam proyek-proyek teknologi informasi. Tapi nggak cuma soal teknis. Kemampuan berbicara di depan umum dan kemampuan bernegosiasi itu juga krusial. Karena sebagai manajer proyek, kita harus bisa menyampaikan rencana secara jelas dan menyesuaikan jadwal dengan berbagai pihak, dari tim internal sampai stakeholder eksternal. Inilah kenapa public speaking dan negosiasi bukan cuma pelengkap, tapi jadi skill inti dalam manajemen proyek. Pentingnya manajemen waktu proyek. Waktu adalah aspek paling tidak fleksibel dalam proyek. Tidak seperti biaya atau tenaga kerja yang bisa ditambah, waktu yang hilang tidak bisa dikembalikan. Banyak proyek gagal bukan karena kekurangan ide atau dana, tapi karena gagal mengatur jadwal. Masalah penjadwalan sering muncul di pertengahan proyek ketika tekanan meningkat dan konflik mulai bermunculan. Perbedaan gaya kerja individu serta perbedaan budaya dalam tim global bisa menjadi pemicu ketidaksesuaian dalam jadwal. Menyelesaikan proyek tepat waktu adalah tantangan utama dalam manajemen proyek. Banyak proyek mengalami konflik, terutama di pertengahan hingga akhir fase, karena masalah jadwal. Ini membuat manajemen waktu menjadi elemen yang sangat kritikal. Tujuan manajemen waktu proyek. Tujuan utama manajemen waktu proyek adalah memastikan semua aktivitas berjalan sesuai rencana. Ini melibatkan penyusunan jadwal yang realistis, pemantauan progres secara berkala, serta fleksibilitas dalam menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. Dengan jadwal yang jelas, tim bisa bekerja lebih fokus dan terarah. Selain itu, pengelolaan waktu membantu manajer proyek dalam mengelola ekspektasi stakeholder melalui komunikasi yang baik dan negosiasi yang efektif. Proses utama manajemen waktu. Dalam manajemen waktu proyek, terdapat 6 proses kunci yang perlu dilakukan secara sistematis. Pertama, merencanakan pengelolaan jadwal. Ini berarti menentukan metode, tools, dan struktur dokumentasi yang akan digunakan dalam mengelola waktu proyek. Kedua, mengidentifikasi aktivitas, yaitu menjabarkan semua tugas-tugas spesifik yang harus diselesaikan dalam proyek. Ketiga, sequencing, atau menyusun urutan kegiatan dan menentukan ketergantungan antar aktivitas. Keempat, estimasi sumber daya. Pada tahap ini, manajer proyek menghitung kebutuhan tenaga kerja, alat, serta material yang dibutuhkan. Kelima, estimasi durasi, yaitu memperkirakan berapa lama waktu kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap aktivitas. Dan terakhir, penyusunan dan pengendalian jadwal. Ini melibatkan penyusunan timeline project, mengelola perubahan yang terjadi, serta memastikan semua target waktu dapat tercapai sesuai rencana. Aktivitas adalah elemen dasar dari jadwal project. Setiap aktivitas memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya tersendiri. Sementara itu, milestone adalah titik penting dalam project, tapi tidak memiliki durasi. Milestone menandai pencapaian kunci yang harus diraih. Dengan menetapkan milestone, manajer project bisa memantau kemajuan, sekaligus menjaga semangat dan fokus tim. Contohnya, menyelesaikan desain awal, merilis versi beta, atau menyelesaikan uji coba sistem. Semua itu adalah milestone penting dalam banyak proyek teknologi informasi. Dalam menyusun jadwal proyek, kita harus benar-benar memahami hubungan antar aktivitas. Pertama, ada yang disebut mandatory dependencies atau hard logic. Ini adalah ketergantungan yang bersifat alamiah. Misalnya, proses coding nggak bisa dimulai sebelum desain sistem selesai,
Kedua, ada discretionary dependencies atau soft logic. Ketergantungan ini ditentukan berdasarkan preferensi atau strategi tim. Sifatnya lebih fleksibel, tapi tetap harus hati-hati karena bisa memengaruhi kelancaran proyek. Dan yang ketiga, external dependencies. Ini melibatkan faktor di luar proyek, seperti menunggu persetujuan dari pemerintah atau pengiriman dari vendor luar. Memahami ketiga jenis ketergantungan ini sangat penting agar jadwal proyek bisa disusun secara akurat dan realistis. Sebelum menentukan berapa lama suatu aktivitas akan berlangsung, kita harus tahu dulu siapa yang akan mengerjakannya dan apa yang mereka butuhkan. Estimasi ini harus mempertimbangkan beberapa hal penting, seperti kompleksitas pekerjaan, ketersediaan orang dan alat, serta pengalaman sebelumnya dari tim atau organisasi. Salah satu metode yang sering digunakan dalam memperkirakan durasi adalah estimasi 3 titik. Metode ini mencakup 3 skenario: waktu paling optimis, waktu paling realistis, dan waktu paling pesimis. Dengan pendekatan ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih seimbang dan realistis terhadap durasi setiap aktivitas proyek. Dalam menyusun jadwal proyek, ada beberapa tools penting yang sangat membantu. Yang pertama adalah Gantt chart. Ini menampilkan daftar aktivitas secara visual dalam bentuk kalender. Gantt chart memudahkan kita melihat urutan kegiatan dan tanggal mulai hingga selesai. Lalu ada PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Metode ini menggunakan estimasi 3 titik, optimis, realistis, dan pesimis, untuk menganalisis waktu yang dibutuhkan setiap aktivitas. Selanjutnya, Critical Path Method atau CPM. Tool ini digunakan untuk menentukan aktivitas mana yang tidak boleh terlambat karena bisa mempengaruhi seluruh jadwal proyek. Dan yang terakhir, Critical Chain Scheduling. Metode ini menambahkan buffer waktu untuk mengantisipasi ketidakpastian agar jadwal tetap aman meski ada hambatan. Dengan menggunakan tools ini, manajer proyek bisa menyusun jadwal yang realistis, fleksibel, dan terukur. Penyusunan jadwal proyek bukan hanya soal teknis, tapi juga soal komunikasi dan negosiasi. Seorang manajer proyek harus mampu menyampaikan rencana kepada para stakeholder dengan cara yang jelas, meyakinkan, dan mudah dipahami. Ketika terjadi perubahan dalam proyek, baik karena kendala teknis, sumber daya, atau permintaan baru, maka dibutuhkan proses negosiasi. Tujuannya agar semua pihak bisa menerima penyesuaian tanpa mengorbankan kualitas proyek. Disinilah pentingnya keterampilan public speaking. Kemampuan berbicara di depan orang banyak, menyampaikan ide, dan meyakinkan stakeholder menjadi aset utama dalam menjaga jadwal tetap berjalan sesuai rencana. Manajemen waktu adalah fondasi penting dalam kesuksesan sebuah proyek. Menguasai tools teknis seperti Gantt chart, PERT, dan Critical Path Method tentu penting, tapi ada hal lain yang gak kalah krusial, yaitu kemampuan komunikasi dan negosiasi. Seorang manajer proyek nggak cuma harus bisa membuat jadwal, tapi juga mampu menyampaikan rencana itu dengan efektif, menghadapi dinamika dalam tim, dan beradaptasi dengan cepat saat perubahan datang. Karena pada akhirnya, keberhasilan proyek bukan hanya ditentukan oleh rencana yang kita buat, tapi oleh cara kita menjalankannya bersama orang lain. Itulah pembahasan kita tentang Project Time Management, sebuah aspek krusial dalam manajemen proyek teknologi informasi. Kita belajar bahwa menyusun jadwal bukan hanya soal menghitung waktu, tapi juga soal memahami orang, membangun komunikasi, dan menjalankan negosiasi yang cerdas. Semoga materi ini bisa membuka wawasan dan menambah kepercayaan diri kamu dalam menyampaikan rencana proyek secara profesional. Terus latih kemampuan public speaking dan negosiasimu, karena proyek hebat butuh komunikasi yang kuat. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di materi berikutnya.